dengan beberapa karakteristik. Jadi masalah persediaan ini eh, dapat diselesaikan dengan pemrograman dinamik, tetapi ada 5 karakteristik yang harus dipenuhi. Yaitu yang pertama di sini waktu itu kita bagi menjadi beberapa periode gitu ya. Yang mana periodenya itu dimulai dari periode 1, terus nanti ada periode 2, sampai ke akhir periode yaitu periode T. Nah, pada awal periode satu permintaan pada setiap periode itu sudah diketahui. Ingat ya, demand-nya itu sudah diketahui setiap awal periode. Nah, yang kedua, karakteristik yang kedua, pada awal periode, perusahaan harus menentukan berapa banyak unit yang harus diproduksi, gitu. Nah, kenapa? Karena kapasitas produksi setiap periode itu terbatas. Artinya, misalkan kita punya suatu mesin gitu ya. Suatu mesin itu misalkan kapasitasnya itu adalah 5 gitu. Kapasitasnya misalkan 5 yang dapat diproduksi setiap dia memproduksi. Nah, berarti kita harus memperhatikan eh, berapa banyak yang harus kita produksi sehingga nanti permintaan itu dapat terpenuhi gitu. Nah, itu karakteristik yang kedua. Kemudian, kita punya karakteristik yang ketiga yaitu permintaan setiap periode itu harus dipenuhi gitu ya. Permintaan setiap periode itu harus dipenuhi tepat waktu. Bisa dari persediaan yang ada di gudang atau bisa dari yang diproduksi saat ini gitu. Jadi untuk memenuhi permintaan dari klien, kita bisa memenuhi permintaannya dengan mengambil barang di gudang atau stok yang kita punya, atau bisa juga dengan memproduksi barangnya gitu. Kemudian pada setiap periode ketika kita melakukan produksi, perusahaan harus menanggung biaya tetap atau fixed cost yang mana ini merupakan biaya tetap. Contoh, kalau misalkan berapapun yang kita produksi gitu, tetapi sesuai kapasitas ya. Berapapun yang kita produksi itu biayanya pasti ada biaya tetap. Misalkan misalkan ini, suatu bus gitu ya, suatu bus berangkat dari Mendalo ke Telanai gitu. Nah, berapapun penumpangnya, mau penumpangnya 1, penumpangnya 2, penumpangnya 3, itu selalu ada biaya tetapnya. Misalkan biaya sopirnya gitu, upah sopirnya, atau biaya bensinnya, mau sedikit atau mau banyak penumpangnya, biaya bensin itu pasti tetap sama gitu. Nah, jadi ada biaya tetap setiap melakukan produksi dan juga ada biaya variabel, yang mana biaya variabel ini itu per unit gitu ya. Nah, misalkan semakin banyak unit yang kita produksi, maka biaya variabelnya pun juga semakin besar gitu. Karena hitungannya per unit. Nah, itu untuk nomor 3. Kemudian karakteristik yang keempat, perusahaan memiliki kapasitas penyimpanan yang terbatas. Ingat, ada storage capacity. Berarti misalkan kita nggak bisa seperti ini, misalkan ya udah aku produksinya di awal saja. Kita memproduksi barang itu di awal saja dengan jumlah yang banyak. Setelah itu nanti kita simpan di gudang saja gitu. Nah, itu tidak bisa juga kita memproduksi barang yang banyak. Kenapa? Karena gudang kita itu juga punya kapasitas gitu ya, punya kapasitas penyimpanan. Nah, sehingga ini tercermin pada batas maksimum persediaan di akhir periode
gitu. Jadi di setiap akhir periode kan nanti ada persediaan atau barang sisa yang akan kita simpan di gudang gitu ya. Nah, berarti ada maksimumnya juga. Nggak bisa itu kita produksi sebanyak-banyaknya gitu, sekali produksi saja, sehingga nanti untuk seterusnya kita tinggal ambil saja persediaan yang ada. Itu tidak bisa karena ada batasnya juga gitu. Nah, kemudian per unit yang kita simpan itu ada biayanya. Jadi, walaupun barang itu kita letak di gudang, itu juga ada biaya penyimpanannya. Yang mana bisa jadi misalkan kalau barang kita simpan di gudang ada biaya listriknya, seperti itu ya. Kemudian yang kelima, tujuan dari suatu perusahaan itu adalah pasti mencari biaya total yang minimum gitu ya, untuk memenuhi eh, permintaan tepat waktu pada periode satu, periode 2 sampai dengan periode ke T gitu. Nah, pada model ini, posisi persediaan perusahaan itu akan kita tinjau pada akhir setiap periode. Misalkan, kalau kasus kita biasanya pada akhir bulan gitu ya. Misalkan periode kita itu per bulan, berarti kita tinjau atau ya kita evaluasi persediaan kita itu setiap akhir bulan. Nah ini, oke. Kemudian kita membuat keputusan produksi. Misalkan kita lihat dulu, oh persediaan kita sebanyak 3. Nah, sedangkan permintaan, misalkan ya, kita punya persediaan di gudang itu sebanyak 3. Sedangkan permintaan itu sebanyak 6. Maka kita bisa memutuskan kira-kira kita memproduksi berapa banyak sehingga kita bisa memenuhi permintaan dari pelanggan. Jadi minimal yang harus kita produksi itu adalah 3 gitu ya. Minimal 3. Minimal 3. Karena yang kita produksi 3 ditambah dengan yang dari gudang 3 barang juga sehingga totalnya itu ada 6 barang. Sehingga kita bisa memenuhi permintaan permintaan dari ini ya, supplier kita. Oke. Nah, kemudian model seperti ini itu kita katakan dengan model review periodik. Nah, kenapa dikatakan model review periodik? Karena ini berbeda dengan model tinjauan kontinu. Nah, kalau model tinjauan kontinu itu kita bisa melakukan produksi kapanpun karena dia kontinu ya, kontinu. Fungsinya itu kontinu. Sedangkan kalau periodik itu kita bisa melakukan produksi di awal periode, di awal setiap periode kayak gitu. Nah, itu. Nah, kita bisa lihat di sini contohnya. Paham ya, di sini ada 5 karakteristik. Yang pertama, periodenya itu dibagi-bagi, yaitu periode satu, 2, 3, dan sampai ke T. Dan yang kedua, itu kita punya kapasitas produksi juga terbatas dan perusahaan harus menentukan berapa banyak unit yang harus diproduksi. Yang ketiga, kita punya biaya tetap dan biaya variabel. Yang keempat, penyimpanan. Penyimpanan itu juga ada kapasitasnya, sehingga kita harus memperhatikan berapa banyak yang harus kita produksi, sehingga penyimpanan nanti sisanya bisa disimpan di storage kita gitu. Dan yang kelima, tujuan kita adalah meminimumkan biaya total. Sehingga kita dengan biaya yang minimum, kita bisa memenuhi gitu ya, memenuhi permintaan di setiap periodenya. Nah, itu. Kita lihat contohnya. Sampai di sini ada yang ingin ditanya dulu? Silakan kalau ada yang ingin ditanya. Oke, jadi untuk kasus ini kita bisa memasukkan unsur biaya gitu ya.
di mana ada kita bercerita tentang unit yang akan diproduksi dan kita bisa memasukkan unsur cost-nya gitu. Nah, sehingga ini kita bisa selesaikan dengan pemrograman dinamik. Oke, kita lihat contohnya. Di sini kita punya contoh 4, yang mana sebuah perusahaan mengetahui permintaan atas produknya itu setiap 4 bulan ya, 4 bulan selanjutnya gitu. Yang mana pada bulan pertama itu ada satu permintaan unit, bulan kedua ada 3 unit, bulan ketiga itu 2 unit, dan bulan keempat itu 4 unit. Nah, ini kita bisa sajikan sebenarnya dalam bentuk tabel gitu ya. Misalkan di sini kita punya em, bulannya gitu ya. Terus yang di bawah itu kekecilannya. Yang di bawah itu permintaannya. Oke. Berarti di sini kita ada bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, dan bulan keempat. Oke. Nah, di bulan pertama, permintaannya itu sebanyak 1 unit. Bulan kedua itu 3 unit. Bulan ketiga itu 2 unit. Dan bulan keempat itu 4 unit. Gitu. Nah, ini. Kemudian apalagi yang kita punya? Pada setiap awal bulan, perusahaan harus menentukan berapa banyak unit yang harus diproduksi. Oke, selama bulan itu. Itu ya. Nah, kemudian selama 1 bulan di mana ada produksi, perusahaan akan dikenakan biaya setup cost gitu. Setup cost yang mana di sini itu sebesar $3. Kemudian kita juga punya biaya variabel itu sebesar $1 untuk setiap unit yang kita produksi. Selanjutnya, pada akhir bulan, itu kita punya biaya penyimpanan holding cost-nya itu sebesar 50 sen. Holding cost-nya itu 50 sen. Oke. Per unit ya. Ingat ada juga 50 sen per unit. Nah, selain itu, kita juga punya kapasitas di sini. Kapasitas dari mesin yang diproduksi itu adalah 5 unit yang bisa kita maksimum 5 unit yang bisa kita produksi setiap bulannya. Dan inventory kapasitasnya itu adalah 4 unit paling banyak. Inventory ya. Penyimpanannya itu 4 unit paling banyak. Nah, perusahaan ingin menentukan jadwal produksi sehingga dapat memenuhi permintaan tepat waktu dan meminimumkan em, biaya gitu ya, meminimumkan semua biaya produksi. Dan di sini kita asumsikan bahwa terdapat 0 unit pada awal bulan pertama. Artinya apa? Tidak ada penyimpanan pada awal bulan pertama. Itu kita mulai dari nol. Karena kan belum ada yang diproduksi ya. Dan tidak ada yang disimpan. Begitu. Nah, ini kita punya kasus seperti ini. Berarti periodenya itu ada 4 ya. Periodenya ada 4. Dan biaya setup cost-nya itu $3, biaya variable cost-nya itu $1, dan biaya penyimpanannya itu 50 sen per unit. Sehingga kita juga ini ya, perlu memperhatikan kalau kita banyak yang kita produksi, terus kita simpan di gudang, kan itu kena biaya juga ketika kita menyimpan. Kita simpan terus-menerus, misalkan pada bulan ini kita simpan, bulan berikutnya juga kita simpan. Bulan ini kenanya 50 sen, bulan depan kena lagi 50 sen. Berarti kan itu udah $1. Nah, $1 itu kan sama saja memproduksi per unit gitu. Jadi nggak harus diproduksi di awal semua gitu ya. Nggak harus kita produksi semuanya di awal terus sisanya kita simpan saja, nggak bisa. Terus atau gini aja Bu gitu, kita produksi nggak usah aja ada yang disimpan gitu.
Karena kan kita ada biaya penyimpanan, berarti kita produksi sebatas untuk memenuhi permintaan saja. Misalkan pada bulan pertama yang diminta itu adalah 1 unit, kita produksi 1 unit saja. Nah, kalau seperti ini kita produksi itu hanya sedikit sedikit sedikit, biaya apa tadi setup cost-nya juga akan membengkak. Kenapa? Karena kan setup cost ini kan biaya yang memang tetap kita bayarkan setiap awal bulan berapapun yang diproduksi gitu. Jadi kita nggak bisa juga memproduksi sebatas permintaan saja, karena kita akan rugi di biaya setup cost-nya. Jadi ini ya tantangannya ya, kita nggak bisa produksi banyak juga karena ada kapasitas penyimpanan dan kita tidak bisa memproduksi sedikit juga gitu, sebatas memenuhi permintaan karena ada biaya setup cost-nya yang mana itu memakan biaya walaupun kita produksinya sedikit. Oke. Nah, selanjutnya kita akan ingat kembali section 3.10 dan mungkin ini belum kalian pelajari ya. Yang mana di section 3.10 itu kita dapat memastikan seluruh permintaan itu terpenuhi tepat waktu dengan membatasi agar persediaan akhir setiap bulan itu tidak negatif. Jadi kita bisa eh, membatasi persediaan tiap akhir bulan itu tidak negatif. Ya nggak mungkin ya persediaan itu negatif kan. Berarti persediaan itu kita batasi tidak negatif. Artinya apa tidak negatif itu? Mana ya? Berarti persediaannya bisa nol, bisa satu, bisa dua, bisa tiga, sampai dengan 4. Nah, kenapa 4? Karena kapasitas penyimpanannya itu tadi 4 gitu ya. Nah, untuk menggunakan pemrograman dinamik dalam menyelesaikan masalah ini, kita perlu mengidentifikasi state, terus ada stage dan decision. Oke, kita harus mengidentifikasi gimana keadaan dari soal ini, terus tahapannya dan keputusan akhir yang kita ambil. Oke. Nah, tahapan yang harus kita definisikan itu adalah ketika hanya tersisa satu tahapan saja. Jadi kita lihat dulu, ketika bersisa satu tahapan saja, maka masalah ini akan menjadi lebih mudah untuk kita selesaikan, gitu. Kenapa? Karena jika kita berada pada bulan keempat, kita bercerita di bulan keempat dulu. Misalkan tadi ini ya, timelinenya ini bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat. Misalkan kita berada di bulan keempat ini, oke ya, bulan keempat ini. Nah, kita cukup kita cukup memproduksi dengan melihat persediaan kita gitu. Jadi untuk memproduksi di sini kita lihat persediaan kita tinggal berapa, artinya sisa dari bulan ketiga. Persediaan kita tinggal berapa ditambah yang kita produksi di bulan keempat itu kita sesuaikan saja sama dengan permintaan. Contohnya gini, ketika di awal bulan keempat persediaan kita itu sebesar 2, ternyata demand-nya itu 4, permintaannya 4, maka yang kita produksi cukup 2 saja. Yang kita produksi itu cukup 2 saja. Karena 2 ditambah 2 itu sama dengan 4. Kita tidak perlu sisa atau kita tidak perlu inventory di akhir periode. Kenapa? Karena kalau kita banyak sisa terus tidak ada demand lagi ke depannya kan itu akan rugi gitu ya. Nah, jadi ketika kita sudah di akhir periode, kita tinggal memperhatikan saja berapa inventory yang ada di akhir bulan ketiga, ditambah dengan berapa yang harus kita produksi itu harus sama dengan demand di bulan keempat itu, gitu. Jangan lebih gitu. Kalau lebih kan kita menambah biaya lagi, menambah biaya produksi lagi, seperti itu. Nah,
Sehingga ketika hanya tersisa 1 bulan, masalah perusahaan itu pasti menjadi sederhana dan mudah untuk diselesaikan. Oleh karena itu, kita biarkan waktu sebagai tahapan. Jadi yang sebagai tahapan di sini itu adalah waktunya. Misalkan waktu sebagai tahapan, kemudian dalam kebanyakan masalah pemrograman dinamis itu tahapan biasanya berkaitan dengan waktu ya. Kan yang tahapan itu kan berarti waktunya gitu. Oke. Nah, itu sampai di sini itu untuk contohnya. Kemudian pada setiap bulan, pada setiap tahapan atau setiap bulan berarti ya ini ya, karena kan kita tahapan kita di sini bulan. Perusahaan harus memutuskan berapa banyak unit yang akan diproduksi gitu. Kita harus memutuskan nih berapa banyak unit yang akan kita produksi. Nah, untuk membuat keputusan ini gitu ya, untuk membuat keputusan ini perusahaan itu perlu mengetahui berapa inventory levelnya. Oke. Berapa inventory levelnya atau level persediaan pada eh, awal bulan sekarang. Artinya kan pada akhir bulan lalu, persediaan pada akhir bulan lalu itu kan masuk ke persediaan awal bulan sekarang gitu. Nah, sehingga kita definisikan state kita pada setiap tahapan sebagai tingkat persediaan pada awal bulan. Berarti state kita di sini adalah level inventory-nya. Artinya kita kan perlu tahu di awal bulan ini berapa sih persediaan yang kita punya sehingga kita bisa membuat keputusan berapa banyak unit yang akan kita produksi gitu. Berapa banyak unit yang akan kita produksi. Oke, lanjut. Sebelum menuliskan hubungan rekursif ini, kita bisa menggunakan eh, kita bisa menggunakan build up. Yang mana build up di sini adalah jadwal produksi optimal gitu ya. Kita mendefinisikan FTI, di sini ada FTI, yang mana FTI ini adalah biaya minimum gitu. FTI di sini adalah biaya minimum untuk memenuhi permintaan pada bulan ke T tambah 1 sampai dengan 4. Kenapa T-nya sampai 4? Karena periode kita tadi sampai bulan keempat. Ingat ya, FTI itu adalah biaya minimum untuk memenuhi permintaan pada bulan T gitu. T-nya itu dari T tambah 1 sampai dengan 4. Dan di sini kita punya I unit on hand. Artinya apa? I di sini adalah persediaan kita pada awal bulan ke T. Berapa banyak persediaan kita pada awal bulan T gitu. Terus kita definisikan lagi CX. CX di sini itu adalah biaya produksi X unit pada setiap periode. Oke. Yang mana rumus CX kita, oke. Kan tadi CX itu adalah biaya produksi ya. Yang mana rumus CX kita itu adalah biaya setup cost-nya. Setup cost-nya kan $3 ditambah biaya variabel. Biaya variabelnya itu tadi $1 per unit. Kan banyak unit itu kita misalkan X berarti 1 dikali X. Sehingga ini menjadi 3 tambah X. Kenapa 1? Karena biaya per unit untuk biaya variabelnya itu adalah 1. Sehingga CX kita di sini adalah 3 ditambah X. Yang mana CX itu biaya produksi X unit barang pada setiap periode. Kalau C0 sama dengan 0 itu artinya biaya produksi 0 barang itu sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Kan yang kita produksi tidak ada gitu ya. Yang kita produksi itu tidak ada. Jadi biaya
biaya, kita tidak memakai biaya ketika kita tidak memproduksi sesuatu gitu. Terus ketika X-nya besar dari nol, ketika X-nya besar dari nol, berarti biayanya menjadi 3 ditambah X. Oke. Di mana X ini tentulah dibatasi, X-nya bisa dari nol. Oke. X-nya bisa nol, itu nol, satu, 2, 3, 4, dan 5 gitu. Maksimum dari X itu pasti 5. Kenapa? Karena kapasitas memproduksinya itu sama dengan 5. Berarti X-nya bisa 0, 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Kemudian, hmm, mana nih? Kemudian karena kita punya limit untuk kapasitas storage kita, maka fakta dari semua permintaan itu kan harus on time ya, harus on time kita menyediakannya, sehingga pada setiap periode state kita, ingat state tadi apa? Ayo, state tadi apa? Kalau stage kita itu waktu, stage-nya. Kalau state, ayo mana state tadi? State itu adalah level inventory. Artinya persediaan yang kita punya setiap awal bulan. Nah, persediaan yang kita punya setiap awal bulan bisa jadi nol, bisa satu, bisa 2, bisa 3, maksimal 4. Kenapa maksimal 4 persediaan yang kita punya? Karena kapasitas penyimpanannya itu sebanyak 4 gitu. Itu ya. Jadi ini yang mungkin untuk state kita. Kemudian kita mulai dengan menentukan F40. Kenapa kita dari F40, Bu? Tidak dari F1 gitu ya. Kenapa tidak dari F1? Tidak kita mulainya. Kenapa harus F4? Karena kita mudah mengambil keputusan ketika dia tinggal satu tahapan saja atau tinggal di periode terakhir. Sehingga kita di sini bekerjanya backward atau bekerjanya mundur. Kita putuskan dulu di F4-nya, kemudian mundur ke F3, kemudian lanjut ke F2, lanjut ke F1 gitu ya. Nah, jadi kita mulai dengan menentukan F40 sampai F44. Kenapa? 4 yang indeks di sini itu adalah waktunya atau periodenya tadi kan? 4 yang indeks di bawah. Sedangkan kalau angka yang di dalam kurung itu artinya state-nya atau kapasitas inventorinya atau level inventory. Arti dari F40, arti dari F40 itu artinya eh, F itu tadi biaya ya. Minimum cost, minimum cost pada periode 4 gitu ya, dengan inventory 0. Inventorinya 0. Nah, itu artinya F40. Berarti F41 itu artinya em, minimum cost pada periode keempat dengan inventorinya 1. Jadi kan ada 5 kemungkinan ya, inventory kita bisa jadi di dalam gudang nggak ada barang. Bisa jadi di dalam gudang barang kita cuma satu, atau 2, atau 3, maksimal 4 gitu ya. Maksimal 4 karena kapasitas gudang kita itu hanya 4 saja. Kemudian setelah kita mendapatkan F4-nya, kita lanjut eh, menghitung F3-nya dengan menggunakan informasi dari F4. Kita hitung F30 sampai F34 lagi, sama. Kemudian selanjutnya kita lanjut menghitung F20 sampai F24. Dan terakhir kita menghitung F10. Kenapa hanya F10 gitu? Kenapa tidak F11, F12 gitu? Kenapa tidak ada F13 atau F14? Karena
Di awal soal tadi, kita mendefinisikan bahwa pada awal periode, pada bulan pertama kita asumsikan 0 unit yang on hand atau 0 unit yang tersimpan di gudang gitu ya. 0 unit yang tersimpan di gudang. Jadi, pada bulan pertama kita hanya perlu menentukan F10. Hanya F10 saja. F11 tidak perlu, F12, F13 sampai F14 itu tidak perlu. Nah, setelah itu, setelah kita mendapatkan F10, barulah kita menentukan berapa sih produksi optimal untuk setiap bulannya. Karena kita kan sudah dapat F4-nya, F3, F2, dan F1. Nah, di sini kita definisikan X. Di sini ada X, yang mana X di sini level produksi pada bulan ke-T. Artinya banyak unit. Oke. Sorry ya, ini jaringan ibu lagi bermasalah karena lagi mati lampu di sini. Di tempat kalian mati lampu juga? Oke, oke. Hmm, kita lanjut. Tadi kita sampai ke X. XTI itu adalah berapa banyak unit yang akan kita produksi pada bulan ke-T, gitu ya. Banyak unit yang diproduksi pada bulan ke T. Makanya di situ XT gitu ya. Pada bulan ke T. Hmm, Pada bulan ke T gitu. Nah, kemudian tentunya di sini T itu tadi dimulai dari T, T tambah 1 sampai 4 ya. Dan I di sini apa? I di sini adalah unit yang on hand. Artinya unit yang kita simpan itu berapa banyak pada awal bulan ke T. Nah, sekarang kita bisa bekerja dengan cara mundur gitu ya. Artinya, kita hitung dulu pada bulan keempat. Oke? Nah, pada bulan keempat, oke, perusahaan itu hanya perlu memproduksi unit yang cukup dengan melihat berapa demand pada bulan keempat dan berapa inventory yang ada di awal bulan keempat gitu ya. Nah, F40, nah tadi Bu udah jelaskan ya, F40 itu artinya, tunggu, ini nih apa bedanya ya marker? Marker sama pen gitu ya. Oke. Pada bulan F40 itu artinya yang diproduksi pada bulan biaya produksi pada bulan keempat dengan penyimpanannya 0 unit gitu. Berarti karena pada bulan keempat, coba kita lihat. Permintaan pada bulan keempat itu sebanyak 4 unit gitu ya. Permintaan pada bulan keempat itu sebanyak 4 unit. Nah, ketika di dalam inventory kita, ketika persediaan kita 0, maka yang harus kita produksi itu sebanyak 4. Yang harus kita produksi sebanyak 4. Kenapa? Ya kita cukup memenuhi demand pada bulan keempat, nggak usah ada lebihnya gitu. Nah, berarti yang kita produksi itu adalah 4, sehingga kita bisa menghitung C4, yang mana C4 tadi kan rumus CX. CX itu adalah 3 ditambah X. Kalau yang diproduksi 4, berarti 3 ditambah 4 itu $7 biaya produksinya. Dengan X40 itu artinya unit yang kita produksi pada bulan keempat dengan inventory kita 0. Berarti yang harus kita produksi itu 4. Kenapa harus 4? Karena demandnya itu sebanyak 4 gitu ya. Demand kita 4. Berarti kalau di dalam gudang persediaan kita tidak ada 0,
Maka yang kita produksi ya 4 gitu. 4 kurang 0 sama dengan 4. Itu nilai X40 kita. Itu sama dengan 4. Kemudian lanjut ke ini, ke F41. F41 artinya eh, biaya produksi dengan biaya produksi pada bulan keempat dengan persediaan itu satu di dalam gudang. Berarti kalau ada persediaan satu di dalam gudang, yang perlu kita produksi itu hanya tiga. Empat dikurang satu. Kenapa? Kan demand-nya empat. Kita ambil satu di gudang berarti yang harus kita produksi itu adalah 3 unit, yaitu C3. Tinggal kita masukin ke rumus ya, C3. 3 tambah 3 sama dengan 6 dolar. Yang mana X41-nya, X itu kan banyak unitnya itu sebanyak 3. Cara menentukannya 4 kurang satu 3 gitu. Lanjut ke F42. Berarti biaya produksi ketika di dalam gudang itu ada 2 unit, maka yang kita produksi itu sebanyak 2 unit. Berarti 3 tambah 2 5, dan seterusnya. Artinya ketika di dalam gudang itu ada 4 unit yang tersimpan, dan yang diminta demand kita juga 4, berarti yang kita produksi tidak ada. Kenapa tidak ada yang diproduksi? Ya udah, 4 barang sudah ada di dalam gudang gitu. Kita pakai itu saja, sehingga tidak ada yang kita perlu produksi di bulan keempat gitu. Sehingga banyak barang yang diproduksi itu nol dan cost-nya pun juga nol karena tidak memproduksi barang gitu. Kira-kira untuk komputasi pada bulan keempat ada pertanyaan? Coba diperhatikan dulu. Ada pertanyaan untuk komputasi bulan keempat? Kira-kira paham? Oke. Kalau tidak ada, kita lanjut ke bulan ketiga. Komputasi pada bulan ketiga. Nah, di sini bagaimana kita menentukan F3I? Kan yang pada bulan ketiga itu kita ingin mencari F3I. Artinya biaya produksi pada bulan ketiga dengan inventory I gitu. Dengan inventory I. Yang mana I ini kan dari 0 sampai 4. Karena maksimal inventory itu adalah 4. Nah, biaya F3I itu akan minimum. Oke. Biaya F3 itu adalah biaya minimum yang dikeluarkan selama bulan ketiga dan bulan 4. Oke. Kan kita backward ya, berarti bulan ketiga dan bulan keempat. Oke. Nah, jika inventory pada awal bulan ketiga itu adalah I, jadi di sini eh, inventory kita di awal bulan ketiga I, maka untuk setiap kemungkinan level produksi X selama bulan ketiga, itu biaya totalnya itu adalah setengah dikali I tambah X kurang 2 ditambah CX ditambah F4 kali I tambah X kurang 2 gitu. Kenapa seperti ini rumusnya, Bu? Gitu ya. Kok bisa seperti ini jadinya? Setengah ini itu asalnya dari bentar. Oke. Yang ini itu adalah holding cost. Holding cost itu tadi biaya penyimpanan. Yang mana biaya penyimpanan itu per unitnya itu 50 sen gitu. 50 sen itu sama dengan setengah dolar gitu ya. Sorry, sen, dolarnya di depan ya. Oke, dolarnya di depan. Setengah dolar. Ingat ya, satuan kita kan dolar ya. Sehingga sen ini kita harus ubah ke dolar. 50 sen itu sama dengan setengah dolar. Setengah dolar dikali berapa banyak
em, unit yang kita holding gitu ya, atau unit yang kita simpan gitu. Nah, banyak unit yang kita simpan itu adalah I tambah X kurang 2. Nah, kenapa bisa I tambah X kurang 2? Gini, logikanya gini. Kalau misalkan kita buat timeline lagi ya. Sekarang kita bercerita di bulan ketiga. Kita sekarang bercerita di bulan ketiga. Katanya pada awal bulan ketiga itu kita punya inventory katanya. Di sini kita punya inventory yang nggak tahu sebesar berapa ya. Kan kita nggak tahu. Kita belum menelusuri dari bulan pertama gitu. Kita anggap saja kita punya inventory di awal bulan ketiga. Ini satu, dua, tiga, empat. Nah, inventory ini itu akan menyesuaikan dengan yang kita produksi di bulan ketiga. Misalkan di bulan ketiga kita memproduksi sebanyak X barang gitu. Sehingga sisanya, berarti sisanya adalah total yang kita produksi itu X ditambah I, persediaan yang ada pada bulan ketiga ditambah yang kita produksi dikurang dengan permintaan. Demand kita di bulan ketiga itu sebanyak 2 unit. Maka sisanya itu kan berarti I tambah X kurang 2 ya. Karena persediaan kita sebanyak I, terus yang kita produksi sebanyak X. Sedangkan demandnya itu ada sebanyak 2 unit yang diminta. Maka sisanya I tambah X kurang 2. Yang mana sisa barang ini tentunya kita simpan di dalam gudang ya. Dan inilah unit ya, ini satuannya unit. Dan inilah yang akan dikenakan holding cost gitu ya. Yang akan dikenakan holding cost. Berarti di awal bulan ketiga kita punya inventorinya I, sedangkan nanti di awal bulan keempat inventorinya menjadi I tambah X kurang 2. Karena sisa yang kita punya di bulan ketiga itu menjadi inventory di awal bulan keempat. Gitu. Nah, sehingga biaya keseluruhan pada bulan ketiga dan bulan keempat adalah biaya holding cost ditambah biaya produksi. CX itu biaya produksi ditambah kalau yang ini itu adalah biaya biaya total semua total biaya pada bulan keempat. Total biaya pada bulan keempat. Total biaya bulan keempat. Nah, kenapa di dalamnya I tambah X kurang 2 Bu? Kan sesuai dengan kesepakatan kita atau yang kita definisikan tadi adalah yang di dalam kurung ini adalah level inventory kita gitu. Nah, di awal bulan keempat, level inventory kita adalah I tambah X kurang 2. Kenapa? Karena sisa dari bulan ketiga itu adalah I tambah X kurang 2. Berapa I-nya, berapa X-nya kita belum tahu gitu. Nah, kemudian eh, paragraf ini berarti yang sudah Ibu jelaskan barusan ya. Yang apa yang Ibu jelaskan barusan itu berada di paragraf ini. Sehingga kita punya F3I. F3I itu adalah biaya, oke, biaya yang dikeluarkan, total biaya yang dikeluarkan selama bulan ketiga dan keempat. Nah, di sini yang diambil adalah pasti minimumnya kan, karena tujuan akhir kita kan adalah mencari minimum cost, mencari minimum total cost gitu. Berarti minimum dari berapa? Minimum dari setengah kali I tambah X kurang 2 ditambah CX ditambah F4 dari I tambah X kurang 2 minimum. Nah, kita kan nggak tahu berapa X-nya nih, berapa sih yang harus kita produksi sehingga ini total cost-nya itu minimum. Nah, ini kita nggak tahu. X-nya bisa dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5 karena kapasitas mesin kita itu maksimal 5. Kemudian X-nya ini harus memenuhi. Oke. Kemudian X ini harus memenuhi ini.
I tambah X kurang 2 itu harus besar sama dengan nol, kecil sama dengan 4 gitu. Nah, kenapa harus kecil sama dengan 4? I tambah X kurang 2 itu harus kecil dari 4 karena ini itu adalah inventory. Inventory yang akan kita simpan di gudang gitu ya. Ini kan tadi sisaan yang akan kita simpan di gudang. Nah, berarti dia harus paling besar itu 4 karena maksimal atau kapasitas penyimpanan di gudang itu 4. Dan ini juga nggak boleh negatif dong gitu ya. Karena kan ini sisa, sisa itu kan maksimalnya nol lah, kan nggak ada sisa barang negatif gitu. Kemudian, hmm, oke. Dari sini ini mencerminkan bahwa faktanya pada bulan sekarang, permintaan pada bulan sekarang itu harus memenuhi ini. I tambah X dikurang 2 itu besar dari nol. Nah, kenapa I tambah X kurang 2 besar dari nol? Itu yang Ibu maksud tadi, inventory itu tidak boleh negatif. Dan akhir dari inventory kita itu tidak bisa melebihi kapasitas. Berarti tidak boleh melebihi eh, I tambah X kurang 2 itu harusnya kecil sama dengan 4. Kapasitas maksimal kita 4 gitu. Nah, sekarang kita punya X3I. X3I itu adalah banyak unit yang kita produksi pada bulan ketiga dengan inventory I. Yang mana nilai ini itu tergantung pada F3I. Di sini nanti kita akan menghitung nilai F3. Itu dimulai dari F30, F31, F32, sampai dengan F34. Karena I-nya itu dimulai dari 1 sampai dengan 4 gitu ya. Oke, coba kita lihat tabel 3. Perhitungan ini bisa kita lihat di tabel 3. Oke, nah ini. Kita buat kolom I. I di sini itu inventory. Kolom X ini adalah banyak unit yang diproduksi. Kolom setengah kali I tambah X kurang 2 ditambah CX. Ini adalah biaya produksi bulan bulan ketiga gitu ya. Kan biaya produksi bulan ketiga itu adalah setengah dikali I tambah X kurang 2 ditambah CX. Sedangkan F4 itu adalah biaya produksi bulan keempat. Oke. Di mana tadi F3I kita adalah total biaya pada bulan ketiga ditambah bulan keempat. Oke. Di sini kita mulai dengan inventorinya nol. Kalau misalkan inventorinya nol, berapa barang yang harus kita produksi? Coba lihat. Di sini kalau inventorinya satu, barang yang harus diproduksi mulai dari 1 sampai 5. Sedangkan kalau inventorinya 2, yang bisa kita produksi adalah 0 sampai 4. Inventorinya 3, yang bisa kita produksi 0 sampai 3, dan inventorinya 4 yang bisa kita produksi 0 sampai 1. Apa alasan kenapa X-nya dimulai dari 2? Sedangkan X itu tadi boleh 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa X-nya dimulai dari 2? Ada yang bisa memberikan alasannya? Kenapa X-nya dimulai dari 2? Karena Hmm? permintaan dua Bu, di bulan ketiga. Karena apa tadi? Apa? Karena permintaan di bulan ketiga dua Bu. Jadi kalau Oh, dimulai dari satu tidak terpenuhi. makanya kita mulai dari 2. Oke, good. Ya. Ah, iya benar. Karena permintaan di bulan ketiga itu 2, makanya kita mulai dari 2. Kan inventory kita nggak ada gitu. Inventory kita nol. Makanya untuk
minimum produksi itu minimal 2. Kita memproduksi 2 dan kita memenuhi permintaan itu 2. Terus produksi bisa 3, bisa 4, bisa 5 gitu. Nah, kalau kita memproduksi 5 barang, terus kita penuhi permintaan sebanyak 2, maka sisanya itu 3. 3 ini kan masih bisa kita letak di gudang ya. Belum sampai maksimum kapasitas storage-nya. Nah, itu maksudnya. Terus ini gimana cara ngitungnya, Bu? Gitu. 0 tambah 5 sama dengan 5 kok bisa? Tadi kan kita punya rumus CX gitu ya. Cos CX, ingat CX tadi adalah 3 ditambah X gitu. Kalau X-nya 2 berarti 3 tambah 2 5. Maka di sini CX-nya 5. Terus kenapa ini biaya penyimpanannya 0? Karena eh, di gudang 0 nih. Demand-nya 2, yang kita produksi 2 kan habis barangnya. Nggak ada dong yang kita simpan. Tapi kalian tinggal substitusi saja ke rumus ini. Setengah gitu ya. I tambah X kurang 2 itu sama dengan setengah kali 0 tambah 2 kurang 2. Kan ini habis ya, 0 kali setengah itu 0. Maka biaya produksi selama bulan ketiga itu adalah 5. Terus pada bulan ketujuh kita hitung kenapa 7? Kita lihat kenapa 7, Bu. Ini kan berarti kalau kita memproduksi 2 barang yang tidak ada unit yang tersimpan ya. Kenapa 7? Coba lihat kembali ke sini. Kenapa 7? 7 itu menandakan F40. Artinya tidak ada inventory di bulan keempat. Kan itu ya, karena habis semuanya di bulan ketiga. Maka dari itu kenapa ini 7. Coba kita lihat 7, 6, 5, 4. Oke. Terus ini kenapa 6? Karena kita memproduksi 3 barang, terus kita penuhi permintaan 2, sisa 1 barang. Berarti 1 barang ini kita letakkan di penyimpanan kita sebagai persediaan di awal bulan keempat. Nah, F41. Oke, ini artinya F41. Kenapa? Masukkan saja ke rumusnya. 0 tambah 3 kurang 2 itu 1. F41 nilainya 6 di sini. Kan kita sudah ada komputasi di bulan keempat. Sama halnya dan yang lain. Sehingga ini jangan dikasih bintang dulu ya. Kita hitung dulu inventory 0, 2, 3, 4, 5 nilai X-nya. Sehingga kita lihat dari yang 4 ini, yang paling minimum itu yang ini, yang 12. Sehingga kan F3I tadi kan minimum ya. Berarti F3I-nya adalah 12 dengan penyimpanan 0, dengan inventory 0. F30 itu 12, terus X-nya itu sebanyak 2 gitu. Nah, ini. Lanjut, kita hitung lagi yang ketika ada barang di gudang itu sebanyak 1 barang gitu ya. 1 barang. Nah, kenapa X-nya 1? Karena em, yang di demand pada bulan ketiga itu kan 2 barang ya. Kalau ada 1 barang di gudang berarti minimal 1 yang kita produksi gitu. Berarti ini dimulai dari 1 sampai 5 gitu ya. Ini kalau perhitungannya Ibu rasa kalian sudah bisa ini. Silakan nanti diulang kembali, dibaca kembali. Dan dari keempat ini yang paling minimum itu adalah 10. Berarti kita ambil yang ini. Berarti F31 itu adalah 10 dengan produksi itu sebanyak 5 barang gitu. Terus lanjut, ketika di inventory kita itu ada 2 barang, maka minimal yang kita produksi itu 0 sampai dengan 4. Nah, kenapa 4 tidak 5? Kalau kita memproduksi 5 barang, terus ditambah dengan yang di gudang 2, itu kan jadinya 7 barang gitu ya. Jadinya 7 barang, dan demand kita itu kan cuma 2. 7 kurang 2, 5. Sisanya 5. Nah, 5 ini kan tidak muat dong di storage kita. Tadi storage kita itu kapasitinya itu 4. Nggak bisa jadinya ya.
Sehingga X-nya itu hanya sampai 4. Jadi perhatikan ya, X-nya nggak selamanya kita ngitungnya dari 0 sampai 5, 0 sampai 5 dan seterusnya. Perhatikan juga kapasitasnya, kapasitas dari storage-nya. Nah, dari sini ini nilai minimumnya itu yang ini, yaitu dengan F3 2. Inventorinya 2, terus total cost-nya itu adalah 7 dan X-nya 0. Berarti di bulan ketiga ini kita tidak memproduksi eh, unit, tetapi kita memakai barang yang ada di gudang. Oke, lanjut ke F3 juga seperti itu ketika inventorinya 3. Dan ketika inventorinya 4, nggak mungkin ya inventory sampai 5, kapasitasnya 4. Nah, ini kita kenapa sampai 0 sampai 2 saja, 0, 1, 2. Kita nggak bisa melebihi dari ini produksinya karena nanti sisa produksinya itu melebihi kapasitas dari penyimpanan. Ini F3 kita. Kita belum menentukan ya yang mana nih yang paling minimum. Kira-kira untuk tabel 3 ada yang ingin ditanya, silakan. Jika ada yang kurang paham maksud dari tabel 3 ini. Kalau tidak ada, kita lanjut ke tabel, tunggu. Ke komputasi bulan kedua ya. Oke. Kalau di buku itu memang seperti ini, tabelnya itu terletak di paling bawah gitu ya. Jadi paragraf-paragrafnya dulu gitu. Jadi paragraf bulan kedua bisa saja berada di atas tabel 3. Oke, kita lanjut ke komputasi pada bulan kedua. Nah, di sekarang kita bisa menentukan F2I yaitu minimum cost selama bulan kedua, ketiga, dan keempat. Ingat, jadi F itu minimum cost, kalau F2 minimum cost selama bulan kedua, ketiga, keempat gitu. Yang mana kita mulai bulan kedua dengan on hand-nya itu inventory on hand-nya itu adalah E-unit, sama tetap E-unit di awal bulan kedua, sehingga pada bulan kedua itu yang kita produksi sebanyak X, masih sama variabelnya X juga. Jadi ingat ya, Bu, di apa? Di awal bulan ketiga kan inventory kita I juga. Kok di awal bulan kedua I juga ya? I di sini itu persediaan yang ada di setiap bulan. I di sini kan berjalan I kita. I bisa 0, 1, 2, 3, 4 gitu. Jadi inventory level di setiap awal bulan itu tetap I gitu. Tetapi I-nya nanti yang berbeda-beda. Pada bulan kedua I-nya 2, bulan ketiga I-nya 3 gitu. Bulan keempat mungkin I-nya 0 seperti itu. Nah, sehingga di sini karena pada bulan kedua itu demand-nya adalah wait, pada bulan kedua itu demand-nya itu adalah 3, maka rumus holding cost kita itu setengah dikali I tambah X kurang 3 karena demand kita itu 3. Berbeda ya dengan bulan ketiga tadi. Bulan ketiga itu rumusnya setengah kali I tambah X kurang 2. Nah, sehingga total cost selama bulan kedua itu adalah setengah kali I tambah X kurang 3 ditambah CX. Ingat ya, ini total cost selama bulan kedua saja. Kan selama bulan kedua itu berapa biaya produksi di bulan kedua itu ditambah dengan holding cost-nya. Berapa sih biaya penyimpanan yang harus kita bayarkan di akhir bulan kedua. Jadi pembayaran-pembayaran ini tuh di akhir bulan gitu. Jadi sisaan yang berada pada bulan itu dibayarnya di bulan itu juga. Bukan dibayarnya di bulan depan, tidak. Sisaan misalkan di bulan kedua nih sisa barangnya itu 3, dibayarnya di bulan ini gitu. Makanya di sini ada setengah kali I tambah X kurang 3. Nah, ini holding cost-nya. Sedangkan CX-nya itu adalah biaya produksinya gitu. Di mana biaya produksi kan sama rumusnya ya, 3 ditambah X gitu. Nah, selama bulan ketiga dan keempat itu kan
Inventory di bulan ketiga itu adalah I tambah X kurang 3. Nah, gini. Coba ya kita ilustrasikan dulu. Oke, kita buat lagi timelinenya. Oke, di awal bulan kedua kan inventory kita itu adalah I ya. Ini selama bulan kedua. Ini bulan pertama. Nah, sedangkan di awal bulan ketiga itu inventory kita bukan I, tetapi sisa dari bulan kedua. Berapa sisa dari bulan kedua yang kita punya? I tambah X kurang 3 gitu ya. I tambah X kurang 3. Walaupun di sini tuh tadi ketika menghitung di bulan ketiga kita punya I juga di sini. Ini anggap saja I besar sama dengan I tambah X kurang 3 gitu maksudnya. Nah itu ya di awal bulan ketiga pasti kita punya eh, inventory itu sebesar I tambah X kurang 3. Sehingga total biaya pada bulan ketiga dan bulan keempat kita punyanya ini. F3 F3 I tambah X kurang 3. Sehingga apa yang kita punya total semua biaya pada bulan 2, 3, dan 4 minimum dari, oke, maka kita punya F2I-nya adalah minimum dari setengah kali I tambah X kurang 3 ditambah CX ditambah total biaya pada bulan ketiga dan keempat. Pada bulan ketiga dan keempat total biayanya ini. I F3 I tambah X kurang 3 gitu. Dengan X-nya 0 sampai 5, terus I tambah X kurang 3 harus memenuhi eh, kapasitas penyimpanan itu 4. Dan perhitungan F2 itu bisa kita lihat di tabel 4. Nah, sekarang kita lihat tabel 4 kita. Di sini ada tabel 4. Dan Ibu rasa kalian sudah paham cara menghitungnya karena cara menghitungnya sama seperti tadi. Kita mulai dari inventory kita 0, 1, 2, 3, dan 4. Nah, ketika inventorinya 0, maka yang minimumnya ya adalah yang 16. Inventorinya 1, minimumnya adalah 15. Inventorinya 2, itu minimumnya yang mana nih? Yang 14 ya, yang lebih sederhana ya. Yang lebih kecil ya, 14 gitu. Terus inventorinya 3 minimumnya itu ada 12 dan inventorinya 4 minimumnya itu adalah 11 sorry 10,5 gitu. Cara perhitungannya menggunakan rumus yang ini yang sudah kita buat di bulan kedua yang ini. Dan ingat ya, X itu nggak mungkin dimulai dari 0 terus dan berakhir di 5 nggak mungkin. Kita sesuaikan dengan kapasitas mesin dan inventory yang kita punya di awal bulan. Nah, sehingga dari komputasi ini kita bisa masuk ke komputasi pada bulan pertama. Nah, berdasarkan relasi rekursif di bulan-bulan sebelumnya, pasti kita punya F1I-nya ini. Setengah kali I tambah X kurang satu. Kenapa kurang satu yang ini, Bu? Karena demand-nya itu sama dengan satu. Terus kenapa F2 ini? F2-nya satu tambah X kurang satu karena menyesuaikan sisaan yang ada di bulan pertama tadi. Sisa dari bulan pertama. Sehingga kalau kita hitung tabelnya yang ini gitu. Oke, sekarang kita tiba nih sudah. Kita tiba di F1 di bulan pertama. Ayo, kira-kira yang paling minimum di sini yang mana F1-nya? Kita ambil yang mana? Sorry, sorry. F1 yang paling minimum. Ingat ini tidak perlu. Apa alasannya ini tidak perlu? Coba berikan alasannya. Kenapa kita tidak perlu menghitung F1, F11, F12 sama F13, F14? Kenapa kita tidak perlu menghitung? Karena tadi Ibu sudah tekankan di awal tadi apa? Kenapa kita hanya menghitung F10 di bulan pertama?
Karena coba Karena apa? ya asumsi kan ini kan bulan pertama itu kapasitas apa penyimpanannya nol. Iya, betul. Karena di bulan pertama itu penyimpanan kita itu dimulai dari nol. Kita tidak ada barang di bulan pertama itu. Kita baru mau memproduksi. Maka ini tidak perlu dihitung ya. Besok kalau ada soal ini nggak perlu dihitung. Kita cuma perlu lihat ini. Nah, sehingga biaya minimum dari sini itu adalah 20. Oke. F10 sama dengan 20 dengan memproduksi barang itu sebanyak 1 unit. Oke, sekarang kita coba simpulkan sebentar. Hmm, oke. Sekarang kita coba simpulkan. Berarti kita bisa menarik kesimpulan pada bulan pertama. Oke ya. Pada bulan pertama inventory kita sama dengan nol, tentulah sama dengan nol. Dan yang kita produksi X10 kita itu adalah 1 dengan biaya oke, yang kita produksi sebanyak 1. Sedangkan demandnya juga 1. Berarti sisanya berapa dong di awal bulan kedua? Di awal bulan kedua sisanya berapa dong kalau yang diproduksi 1, demandnya 1? Berapa sisanya? Nol. Nol. Oke, berarti nol ya. Berarti nol. Sehingga di sini kita lihat, kita balik lagi ke tabel tadi. Yang inventorinya nol di bulan kedua. Inventorinya nol di bulan kedua. Yang minimum itu yang ini kan? Yang ini. Yang inventorinya nol di bulan kedua itu dengan memproduksi 5 unit. Yang ini. Memproduksi 5 unit di bulan kedua. Berarti yang kita produksi di bulan kedua itu adalah 5 unit. Sedangkan demandnya itu 3. 3 enggak demandnya? Ya 3. Berapa sisa ininya? Sisa unitnya kalau yang diproduksi 5, inventorinya nol, permintaannya 3. Sisa 2. Kedua. Berarti sisa 2 di awal bulan ketiga. Kita lihat tabel untuk bulan ketiga. Nah, ini. Berarti yang mana yang kita pakai? Sisa 2 di awal bulan ketiga. Yang mana? Inventory 2 di awal bulan ketiga. Coba jawab. Inventorinya 2 di awal bulan ketiga yang mana yang kita pakai? Yang total F3-nya F3 berapa? 32. F32 tuh yang ini kan yang minimum kan? F3 F32 ini. Ini kan yang minimum ya. Sehingga yang kita produksi tidak ada, kita tidak memproduksi di bulan ketiga. Sehingga kita tidak memproduksi ini ya. Sehingga X3 dengan inventorinya 2 itu kita tidak memproduksi nol. Terus demand kita itu adalah 2. Inventory kita 2, tidak ada yang kita produksi, demand-nya 2. Berapa inventory di awal bulan keempat? Nol, Bu. Oke, nol inventory di awal bulan keempat. Sehingga yang seperti tadi, demand permintaan di bulan keempat itu adalah 4. Berarti karena nol inventorinya, keputusannya apa? Yang kita produksi sebanyak berapa yang kita produksi di bulan keempat? Di inventory nol, permintaan 4. Berarti yang kita produksi berapa? 4. 1. 4. Berarti yang ini yang kita balik lagi, jadi kita kembali lagi. Berarti di bulan keempat, ini bulan ketiga. Nah, di bulan keempat kita ambil yang ini.
eh, 4 ya, yang ini kan? Salah, salah. Inventory 0 ya. Berarti yang ini kan? Dengan biayanya itu adalah 7 $7. Oke, selesai. Total biaya semuanya itu adalah 20. Nah, ini tadi biayanya, kalau kita mau hitung, ini biayanya $7. Terus yang pada bulan ketiga itu 7 juga. Bulan ketiga 7, bulan kedua 16. Eh, bulan kedua. Bukan, bukan, bukan itu. Bulan ketiga itu biayanya 0 karena kita tidak memproduksi. Bulan kedua itu 9. Ini biayanya 0 karena kita tidak memproduksi apa-apa. Ini 9. Terus bulan pertama itu ya biayanya 4. Sehingga totalnya itu 20. 4 tambah 9 tambah 7 itu adalah $20 gitu. Nah, kesimpulannya ini. Biaya minimumnya itu $20 dengan schedule atau jadwal produksinya seperti ini. Di bulan pertama memproduksi 1, bulan kedua 5, bulan ketiga 4, bulan ketiga itu tidak ada produksi dan bulan keempat itu memproduksi 4 gitu. Oke, sampai di sini kira-kira ada pertanyaan? Tidak ada? Kira-kira paham nggak sampai di sini? Yang Ibu coret, yang Ibu silang ini memang tidak perlu dihitung ya, kan capek-capek saja kita menghitung karena inventory itu 0 di awal bulan. Nah, kenapa 0? Karena di soal awal itu dia menyatakan kita asumsikan bahwa 0 unit itu on hand di awal bulan pertama gitu. Sudah didefinisikan. Nanti setiap soal itu tergantung ya beda-beda mungkin pendefinisiannya gitu. Oke, kalau tidak ada, eh, silahkan nanti kalian pelajari lebih dalam lagi gitu.